Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ninengah Harumanis dengan NIM 221104140. Nah, izin untuk kali ini saya mempresentasikan proposal yang berjudul analisis gerak dan lagu tradisional Bali terhadap pembentukan kepercayaan diri anak usia 5-6 tahun di TK Waringinsari, Desa Jula. Adapun latar belakang dari semua proposal ini yaitu pendidikan anak usia dini memiliki peran yang sangat fundamental dalam meletakkan dasar bagi perkembangan holistik anak, mencakup aspek kognitif, sosial, emosional, fisik, moral, dan spiritual. Pada masa usia dini, anak berada pada masa keemasan, yaitu Golden Age, di mana berbagai potensi diri berkembang dengan sangat pesat dan signifikan. Nah, salah satu aspek penting yang perlu dikembangkan sejak dini adalah rasa percaya diri. Kepercayaan diri inilah yang akan menjadi pondasi utama bagi anak untuk berani bereksplorasi, berinteraksi dengan lingkungan, serta mengekspresikan pikiran dan perasaan secara positif. Pendidikan anak usia dini memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam menumbuhkan rasa percaya diri anak dengan menciptakan lingkungan belajar yang hangat, penuh kasih sayang, dan mendukung tumbuh kembang anak secara menyeluruh. Untuk menumbuhkan rasa percaya diri tersebutlah, makanya lingkungan pendidikan harus mampu menghadirkan metode dan media pembelajaran yang menyenangkan, kontekstual, dan sesuai dengan dunia anak. Pembelajaran yang dekat dengan pengalaman sehari-hari anak akan membuat mereka merasa nyaman dan termotivasi untuk berpartisipasi dalam kegiatan belajar. Sehingga selain mendukung perkembangan karakter, juga menanamkan rasa cinta terhadap budaya dan identitas daerahnya dibandingkan dengan media modern. Media tradisional memiliki keunggulan dalam menumbuhkan rasa bangga terhadap identitas diri dan warisan leluhur. Secara khusus di Bali, gerak dan lagu tradisional Bali dapat dijadikan sebagai media pembelajaran yang sangat potensial. Gerak dan lagu tradisional tidak hanya mengandung nilai estetika dan filosofis yang mendalam, akan tetapi juga memadukan unsur motorik, musika, dan emosional secara harmonis. Melalui kegiatan inilah anak dapat belajar menyesuaikan gerakan tubuh dengan irama musik, mengekspresikan diri melalui tarian, serta tampil percaya diri di depan teman dan guru. Nah, penelitian yang akan dilakukan difokuskan di TK Waringinsari, Desa Jula, yang merupakan salah satu lembaga pendidikan anak usia dini yang berlokasikan di wilayah Timur Buleleng dengan nuansa budaya Bali yang sangat kental dan masih terjangkau hingga saat ini. Keberadaan lembaga ini pun di tengah-tengah masyarakat menjunjung tinggi nilai-nilai adat, seni, tradisi Bali. Memberikan konteks yang sangat relevan dan untuk mengamati bagaimana unsur budaya lokal, khususnya melalui gerak dan lagu tradisional Bali, diintegrasikan secara nyata dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari anak.
Penelitian sebelumnya menunjukkan pentingnya kepercayaan diri anak melalui gerak dan lagu. Penelitian ini dilakukan oleh Askia dan kawan-kawan yaitu di tahun 2024. Dengan hasil penelitian, penerapan metode gerak dan lagu dapat meningkatkan rasa percaya diri anak. Kemudian untuk penelitian lainnya oleh Jaya dan kawan-kawan di tahun 2025 dengan hasil penelitian media pembelajaran berbasis gerak dan lagu dengan tema Trikaya Parisuda telah berhasil dikembangkan dan divalidasi sebagai alat pembelajaran yang dapat digunakan untuk anak usia dini. Dan selanjutnya ada penelitian yang dilakukan oleh Apriliana dengan kawan-kawan yaitu di tahun 2023 dengan hasil penelitian kepercayaan diri anak pada usia 4-5 tahun dalam penggunaan metode gerak dan lagu dolanan yang tergolong dalam berkembangnya dengan baik. Hal itu ditunjukkan melalui beberapa hal meliputi anak yang memiliki keberanian yang baik untuk tampil di depan kelas dengan tidak merasa malu dan tanpa menunduk, baik itu dalam tampil bernyanyi maupun tampil untuk kegiatan lain seperti bermain peran. Anak dapat menari ataupun bergerak dengan baik meskipun beberapa anak masih terpaku dengan gerakan yang dicontohkan oleh gurunya. Nah, berdasarkan penelitian-penelitian di atas, meskipun secara teoritis hubungan antara seni dan perkembangan emosional anak usia dini telah banyak dikaji dalam berbagai literatur pendidikan dan psikologi. Nah, namun penelitian yang secara spesifik dan mendalam menganalisis penggunaan gerak dan lagu tradisional Bali sebagai bentuk intervensi pedagogis dalam pembentukan kepercayaan diri anak usia dini prasekolah masih sangat terbatas, terutama yang dilakukan di konteks budaya lokal seperti di TK Waringin Sari, Desa Jula. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan penelitian yang perlu dijembatani melalui pendekatan kualitatif yang mampu menelusuri makna, pengalaman, dan proses sosial emosional yang dialami anak secara natural di lingkungan belajar yang syarat dengan nilai budaya. Nah, oleh karena itu, penelitian kualitatif ini menjadi sangat penting untuk menggali secara mendalam bagaimana praktik penggunaan dari gerak dan lagu tradisional Bali ditetapkan dalam kegiatan pembelajaran di TK Waringin Sari, Desa Jula, serta mengidentifikasi dinamika interaksi antara anak dengan guru dan konteks budaya dalam bentuk tersebut. Nah, melalui pendekatan ini, penelitian berupaya untuk mendeskripsikan secara holistik pengalaman anak ketika mempraktikkan gerak dan lagu tradisional Bali, baik di segi ekspresi tubuh, kemudian keterlibatan emosionalnya maupun respon sosial yang muncul yang secara bertahap mencerminkan perkembangan rasa percaya diri mereka dalam berekspresi dan berpartisipasi aktif di lingkungan belajar. Nah, selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris dan konseptual dalam pengembangan model kurikulum berbasis budaya lokal yang tidak hanya menekankan pada aspek kognitif, akan tetapi juga berorientasi pada penguatan aspek sosial emosional, khususnya pembentukan kepercayaan diri anak di usia dini. Dengan demikian, penelitian ini bukan hanya relevan secara akademis, akan tetapi juga memiliki nilai praktis bagi guru, lembaga PAUD, dan masyarakat Bali dalam upaya melestarikan warisan budaya lokal melalui kegiatan pembelajaran yang bermakna, berkonteks sosial, berkontekstual, dan berpihak pada perkembangan holistik anak. Nah, oleh karena itu penelitian ini lebih memfokuskan pada analisis penggunaan gerak dan lagu tradisional Bali terhadap pembentukan kepercayaan diri anak usia 5-6 tahun di TK Waringin Sari, Desa Jula.
Adapun rumusan masalahnya, berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dalam penelitian ini yaitu bagaimana gerak dan lagu tradisional terhadap pembentukan kepercayaan diri anak di usia 5-6 tahun di TK Waringin Sari, Desa Julah. Selain rumusan masalah, adapun tujuan dari penelitian ini. Tujuannya yaitu berdasarkan rumusan di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut: untuk menganalisis gerak dan lagu tradisional Bali terhadap pembentukan kepercayaan diri anak di usia dini. Nah, selain dari tujuan, adapun manfaat dari penelitian ini, manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritisnya dari penelitian ini yaitu diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan teori mengenai pembentukan kepercayaan diri anak melalui kegiatan gerak dan lagu tradisional Bali. Penelitian ini juga dapat memperkaya kajian pendidikan anak usia dini dengan perspektif budaya dan jati diri. Dari manfaat praktisnya yaitu yang pertama, bagi guru dan pengelola sekolah pendidikan, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi guru dan pengelola di TK Waringin Sari, Desa Julah, serta institusi pendidikan lainnya dalam merancang dan melaksanakan kegiatan yang dapat mengintegrasikan nilai-nilai budaya lokal untuk menumbuhkan rasa percaya diri anak usia dini. Yang kedua, manfaat praktisnya yaitu bagi anak usia dini sendiri, yaitu penelitian ini dapat memberikan dampak positif bagi kegiatan kepercayaan diri anak di WTK Waringin Sari, Desa Julah dengan kegiatan gerak dan lagu dari budaya Bali. Kemudian manfaat praktis yang ketiga, bagi masyarakat, penelitian ini juga dapat memperkenalkan pentingnya pengintegrasian antara budaya lokal ke dalam pendidikan anak usia dini, sehingga dapat memperkuat identitas budaya Bali di kalangan generasi muda. Yang terakhir, manfaat yang keempat yaitu manfaat sosial dan budaya. Penelitian ini juga berpotensi memperkenalkan pentingnya melestarikan dan memanfaatkan budaya lokal seperti gerak dan lagu Bali sebagai media untuk membentuk rasa percaya diri anak-anak. Nah, penelitian ini dapat juga mendorong masyarakat untuk lebih sadar akan pentingnya integrasi budaya dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam dunia pendidikan. Yang lanjutkan dengan bab 2 yaitu tentang kajian pustaka dan konsep serta teorinya. Kajian pustaka yang telah kami daftar dalam bentuk ini yaitu yang pertama oleh Auliani dan kawan-kawan di tahun 2024, yaitu dengan judul menganalisis kepercayaan diri anak usia dini. Persamaannya, kemudian perbedaannya, penelitian ini fokus dengan kegiatan menari modern saja. Kemudian sedangkan penelitian yang akan dilakukan melalui kegiatan gerak dan lagu tradisional Bali. Kontribusi dalam dari hal ini yaitu sebagai referensi dan alur berpikir peneliti terkait dengan kepercayaan diri anak usia dini yang memiliki pengaruh baik terhadap penelitian yang akan dilakukan sehingga dapat dijadikan rujukan penelitian yang dilakukan. Yang kedua oleh Aprilian dan kawan-kawan di tahun 2023, persamaannya menganalisis kepercayaan diri anak usia dini melalui gerak dan lagu. Namun perbedaannya, penelitian ini berfokus dengan kegiatan gerak dan lagu dolanan, sedangkan penelitian yang akan dilakukan yaitu melalui kegiatan gerak dan lagu tradisional Bali. Kontribusi dari penelitian ini sebagai referensi dan alur berpikir peneliti terkait dengan kepercayaan diri anak usia dini serta kegiatan gerak dan lagu yang memiliki pengaruh baik terhadap penelitian yang akan dilakukan sehingga dapat dijadikan rujukan penelitian yang dilakukan.
Kemudian yang ketiga oleh Askia dan kawan-kawan di tahun 2024. Persamaannya sama-sama menganalisis kepercayaan diri anak usia dini melalui gerak dan lagu. Namun perbedaannya yaitu penelitian ini berfokus dengan kegiatan gerak dan lagu modern, sedangkan penelitian yang akan dilakukan melalui kegiatan gerak dan lagu tradisional Bali. Kontribusinya di sini yaitu sebagai referensi dan alur berpikir peneliti terkait dengan kepercayaan diri anak usia dini serta kegiatan gerak dan lagu yang memiliki pengaruh baik terhadap penelitian yang akan dilakukan sehingga dapat dijadikan rujukan penelitian yang dilakukan. Kemudian yang keempat oleh Syahid dan Anggarini di tahun 2024 sama-sama untuk menganalisis kepercayaan diri anak usia dini. Perbedaannya, penelitian ini fokus dengan kegiatan seni tari kreasi, sedangkan penelitian yang akan dilakukan melalui gerak dan lagu, kegiatan gerak dan lagu tradisional Bali. Sebagai kontribusinya yaitu untuk penelitian ini sebagai referensi dan alur berpikirnya si peneliti terkait dengan kepercayaan diri anak usia dini yang memiliki pengaruh baik terhadap penelitian yang akan dilakukan sehingga dapat dijadikan rujukan penelitian yang dilakukan. Yang kelima oleh Jaya dan kawan-kawan tahun 2025, kegiatan gerak dan lagu sama-sama berbasis kearifan lokal di Bali untuk anak usia dini. Namun perbedaannya penelitian ini berfokus pada pengembangan gerak dan lagu anak dengan berbasis Trikaya Parisuda untuk pengenalan karakter Hindu anak usia dini, sedangkan penelitian yang akan dilakukan melalui kegiatan gerak dan lagu tradisional Bali. Sebagai referensinya, kontribusinya yaitu sebagai referensi dan alur berpikir peneliti terkait dengan kegiatan gerak dan lagu berbasis kearifan lokal Bali untuk anak usia dini yang memiliki pengaruh baik terhadap penelitian yang akan dilakukan sehingga dapat dijadikan rujukan penelitian yang dilakukan. Nah, konsep dari proposal ini yaitu adapun konsep yang akan dijelaskan terkait penelitian itu yaitu yang pertama konsep tentang pengertian gerak dan lagu. Gerak dan lagu merupakan salah satu bentuk aktivitas pembelajaran yang memadukan unsur motorik, musikal, kinestik, dan ekspresif yang dirancang untuk mendukung perkembangan anak usia dini secara menyeluruh. Pada dasarnya, gerak dan lagu adalah kegiatan yang mengkombinasikan gerakan tubuh atau motorik kasar maupun halus dengan irama, melodi, serta lirik lagu yang bertujuan merangsang perkembangan fisik, kognitif, sosial, emosional, dan bahasa anak secara terpadu. Nah, secara keseluruhan, gerak dan lagu ini bukan hanya aktivitas hiburan, akan tetapi merupakan metode pembelajaran yang holistik. Dalam PAUD, aktivitas ini pun akan membantu mengoptimalkan perkembangan anak melalui pendekatan bermain yang menyenangkan, bermakna, dan sesuai dengan karakteristik belajar anak usia dini. Kemudian pengertian gerak dan lagu tradisional Bali. Gerak dan lagu tradisional Bali dapat didefinisikan sebagai media pembelajaran yang mengintegrasikan budaya Bali dengan perkembangan sensori motor, bahasa, sosial emosional, dan nilai karakter melalui aktivitas gerak dan bernyanyi secara harmonis sesuai kemampuan anak usia dini. Aktivitas inilah tidak hanya melestarikan seni dan budaya Bali, akan tetapi juga mengoptimalkan perkembangan anak pada masa Golden Age secara baik. Kemudian pembelajaran kontekstual. Konsepnya di sini yaitu model pembelajaran kontekstual yang sesuai dengan penanaman nilai adalah melalui pembelajaran kontekstual, pendekatan kearifan lokal. Pembelajaran kontekstual berbasis kearifan lokal. Pembelajaran konsep muatan lokal dapat mengubah suasana pembelajaran menjadi lebih kontekstual. Pembelajaran kearifan lokal pada jenjang sekolah dasar dibelajarkan melalui pembelajaran muatan lokal yang memiliki esensi pelajaran yang lebih konkret berdasarkan pada keadaan kebiasaan yang dijalani masyarakat di sekitar daerah sekitar. Kemudian selanjutnya kepercaya diri anak usia dini.
Kepercayaan diri anak usia dini adalah suatu fondasi yang sangat penting, di mana perkembangan kepribadian, kompetensi sosial, kemampuan belajar, serta kemandirian di tahap selanjutnya. Kepercayaan diri yang kuat memungkinkan anak menghadapi tantangan yang dengan semangat, merasa mampu mengatasi masalah, dan membentuk pandangan positif terhadap diri sendiri. Kemudian untuk teori kepercayaan diri sangat penting perannya dalam penelitian ini. Dalam konteks kegiatan gerak dan lagu tradisional Bali di TK Waringin Sari, Desa Julah, menekankan bahwa anak akan lebih mudah mengembangkan rasa percaya diri ketika diberi kesempatan untuk berekspresi, dihargai atas usahanya, serta dilibatkan dalam aktivitas yang menyenangkan, bermakna, dan berakar pada budaya lokal. Melalui proses inilah, anak tidak hanya tumbuh menjadi individu yang percaya diri, akan tetapi juga memiliki rasa bangga terhadap identitas dan warisan budaya daerahnya. Selanjutnya yaitu teori perkembangan psikososial oleh Erik Erikson. Penerapan teori perkembangan psikososial oleh Erik Erikson pada usia 5-6 tahun di TK Waringin Sari di Julah, yaitu melalui kegiatan gerak dan lagu tradisional Bali, berfungsi sebagai sarana yang efektif untuk menumbuhkan inisiatif, kepercayaan diri, dan rasa sosial anak. Kemudian yang selanjutnya teori belajar sosial oleh Albert Bandura. Penerapan teori belajar oleh Albert Bandura melalui kegiatan gerak dan lagu tradisional Bali tidak hanya mengembangkan aspek fisik dan motorik anak, akan tapi adalah untuk anak agar lebih belajar menghargai warisan tradisi lokal, mengembangkan rasa percaya diri melalui pengalaman yang tampil di depan orang lain. Kemudian yang lanjutkan dengan bab 3, yaitu metode penelitian. Jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu pendekatan penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi sekarang, yang dimana peneliti ini memotret peristiwa dan kejadian yang terjadi menjadi fokus perhatian untuk kemudian dijabarkan sebagaimana adanya. Nah, sehingga pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Lokasi dan waktu untuk lokasi penelitian adalah tempatnya di TK Waringin Sari, Desa Julah. Kemudian tempatnya di mana studi di Desa Julah, Kecamatan Tijakula dan Kabupaten Buleleng. Adapun jadwal perencanaan penelitian ini yaitu dari tahun semester ganjil dan genap di tahun 2005-2026, berlangsung selama 6 bulan. Kemudian jenis dan sumber data dalam penelitian ini, subjek di mana memperoleh sumber data dalam penelitian yang peneliti gunakan. Penelitian kualitatif dikelompokkan menjadi 2, yaitu primer dan data sekunder. Data primer, sumber data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpulan data, seperti yang ditulis oleh Sugiono 2019. Dan data primer ini juga dapat dikatakan sebagai alat untuk langsung yang diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian. Kemudian yang didapatkan dari hasil wawancara, observasi dari subjek penelitian. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber sekunder atau sumber yang lain untuk mendukung data primer. Data sekunder dalam penelitian ini yaitu beberapa sumber yang terkait masalah penelitian ini. Objek dan subjek penelitian.
Objek penelitian adalah pembentukan kepercayaan diri pada anak usia 5-6 tahun di TK Waringin Sari, Desa Julah melalui kegiatan gerak dan lagu tradisional Bali. Kemudian subjek penelitian. Subjek penelitian yaitu meliputi kepala sekolah. Kepala sekolah menjadi penggerak dan penanggung jawab kehidupan di sekolah yang memiliki banyak informasi mengenai bagaimana kondisi sekolah sebagai pembuat kebijakan yang berlaku di lingkungan sekolah. Kemudian yang kedua ada guru sebagai pengajar di sekolah yang mengetahui mengenai informasi dan kondisi dalam kelas. Seorang guru memiliki peranan yang sangat penting dalam berlangsungnya proses pembelajaran di sekolah. Kemudian peserta didik, yang ketiga, peserta didik merupakan individu yang terlibat secara langsung serta menjadi peran yang sangat penting dalam proses pembelajaran karena peserta didik adalah orang yang diberikan tindakan serta bertindak untuk mengembangkan potensi yang dimiliki dalam proses pembelajaran. Peserta didik yang diobservasi dan dievaluasi dalam penelitian ini. Kemudian selanjutnya ada teknik dan penentuan informan. Teknik penentuan informan digunakan dalam peneliti adalah untuk teknik dengan teknik purposive sampling. Kriteria yang dimaksud yaitu tenaga pendidik ikut serta dalam kegiatan gerak dan lagu tradisional Bali serta memahami rasa percaya diri anak di TK Waringin Sari, Desa Julah. Kemudian untuk metode pengumpulan datanya yaitu yang pertama ada observasi. Peneliti menggunakan observasi untuk mendapatkan data secara langsung di lokasi penelitian dengan bantuan kepala sekolah, guru dan yang bersangkutan di TK Waringin Sari, Desa Julah. Yang kedua ada lembar instrumen penelitian. Lembar instrumen penelitian untuk mengkategorikan dan menganalisis data secara lebih terstruktur selama proses pengumpulan informasi. Kemudian yang ketiga ada wawancara. Jenis wawancara yang digunakan yaitu penelitian ini yaitu wawancara terstruktur antara peneliti dan narasumber baik guru dan peserta didik untuk mengetahui lebih dalam mengenai rasa percaya diri anak melalui kegiatan gerak dan lagu tradisional Bali. Kemudian selanjutnya ada dokumentasi. Untuk mendokumentasikan peneliti lakukan untuk mencari informasi tentang anak usia dini di TK Waringin Sari, Julah dan segala sesuatu yang berkaitan dengan TK Waringin Sari dan diantaranya mengenai profil sekolah. Selanjutnya ada metode analisis data. Prinsip pokok penelitian menemukan teori dari data dan dianalisis secara kualitatif. Penelitian menggunakan metode Miles dan Huberman yaitu sebagai berikut. Yang pertama pengumpulan data, kemudian reduksi data, ketiga penguji data, keempat penarikan kesimpulan. Nah, pada tahap penarikan kesimpulan ini adalah merupakan tahap kegiatan akhir dari analisis data. Berdasarkan keterangan di atas, maka setiap tahap dalam proses yang dilakukan agar mendapatkan kesahan data dan menelah seluruh data yang ada di berbagai sumber didapat di lapangan. Kemudian triangulasi data. Triangulasi data sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan triangulasi waktu. Triangulasi sumber yaitu untuk menguji kredibilitas suatu data yang dilakukan dengan cara melakukan pengecekan data yang telah diperoleh dari berbagai sumber data seperti hasil wawancara, arsip maupun dokumen lainnya. Triangulasi teknik yaitu untuk menguji kredibilitas dari suatu data dilakukan secara melakukan pengecekan data yang telah diperoleh dari sumber yang sama menggunakan teknik yang berbeda. Kemudian yang terakhir triangulasi waktu dapat mempengaruhi kredibilitas suatu data. Sekian presentasi dari proposal yang saya buat. Di akhir kata saya mengaturkan Om Santi Om.